Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang kita hormati guru kita Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua, yang sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama di link kajian rutin ba'da subuh ini, yakni kajian Thalabul Ilmi. Tak lupa salawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabatnya, pada kita semua, dan kepada para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk membuka pengajian pagi ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, tausiah kajian ba'da subuh, Sabtu 10 Agustus 2024. Kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-130. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, as-satru ala bismaini, satru anil maksiyah, wasatrum fiha fal ammah, yatlubuna minallahi fiha khasyata sukuti martabatihim indal khalqi, wal khassatu yatlubuna nasatra anha khasyata sukutihim min nazaril malikil haq. Tutup atau perlindungan Allah ada dua. Tutup yang menghalangi perbuatan maksiat, dan tutup ketika melakukan maksiat. Maka manusia pada umumnya berharap supaya ditutupi dalam melakukan maksiat, karena khawatir derajat mereka jatuh di mata makhluk. Adapun orang-orang yang khusus berharap dicegah dari perbuatan mereka jatuh di pandangan Allah Al-Haq. Yang baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama dengarkan penjelasan secara detail dari Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, dan sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi kasrati dzikri wa tilawati kitabih wa jihadin fi sabilih li'ala'i kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'maru yaumal qiyamati binasin minan nasi ila jannah hatta idza danau minha wa nadaru ilaiha wastansaku rihaha. Al hadis. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di saat yang berbahagia ini kita semua masih dipertemukan, masih bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan wasilah thalabul ilmi ini menjadi wasilah kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi Wasih Ibnul Ajibah, Wasih Ibnu atau Wasih Atoiyah, Wasih Abdullah Al-Sarqawi Al-Halawati. Nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati a'malihim wa bi karomatihim wa bi asrarihim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, silakan yang sedang mendengarkan kajian sambil misalkan benar-benar mendengarkan atau sambil aktivitas, silahkan. Sambil aktivitas di dapur ibu-ibu atau sambil kita beres-beres di rumah, insya Allah mudah-mudahan berkah dan termasuk orang-orang yang perhatian dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-130. Asatru ala kismaini. Asitru ala kismaini. Mau satru atau sitru silakan. Tutup atau perlindungan Allah ada dua. Satrun anil maksiati. Pertama, perlindungan tutupan Allah dari maksiat. Wasatrun pihak. Yang kedua, tutupan Allah di dalam ketika melakukan maksiat. Fal amatu yatlubuna minallahi ta'ala as-sitra pihak khasyata sukuti martabatim indal khalqi. Jika orang awam, keumuman manusia, mereka berupaya supaya ditutupi oleh Allah
memohon kepada Allah agar ditutupi aibnya karena takut jatuh martabatnya di mata manusia. Wal khasatu yatlubuna minallahi asitra anha khasyata sukutihim min nadaril mulkil haq. Tetapi orang khusus berharap dicegah dari perbuatan maksiat karena khawatir perbuatan mereka jatuh di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang ke-130. Ini masih melanjutkan dari hikmah yang ke-129. Karena kita manusia sangat membutuhkan dengan hilimnya Allah. Sangat membutuhkan dengan ampunannya Allah. Orang ahli maksiat itu butuh dengan ampunan Allah, dengan hilimnya Allah. Tetapi ahli taat itu lebih butuh dengan hilim dan dengan ampunannya Allah. Itu kemarin yang hikmah ke-129. Sekarang yang 130 menceritakan dua kelompok manusia. Yang pertama ada orang yang memohon kepada Allah ditutupi aibnya. Yang kedua ada orang yang memohon kepada Allah agar jangan terlintas di hatinya untuk melakukan aib atau melakukan maksiat. Fal ammatu yatlubuna minallahi ayasturu alaihim fil maksiat. Orang-orang awam kebanyakan orang atau orang-orang awam mereka meminta kepada Allah agar menutupi dari kemaksiatan mereka. Allahumma astur auratana. Bahasanya seperti itu. Allahumma astur auratana, ya Allah, tutuplah aibku. Nah, kalau al-amah, kalau orang umum kebanyakan, ini maksudnya orang umum itu bukan berarti halayak umumnya seperti ini. Ini mah kebanyakan seperti ini, tetapi maksudnya jangan begini, begitu loh. Tetapi ini kebanyakan orang begini. Mereka doanya sama, satu doa dari Rasulullah, kalimatnya Allahumma astur auratina. Ya Allah, tutuplah auratku, tutuplah aibku. Nah, kalau orang umum mengartikan, memaknakannya adalah tutuplah aib kami. Allahumma astur auratina. Allahumma astur auratina. Tutuplah ya Allah aib kami. Mereka ingin ditutup aibnya karena mereka masih terus melakukan dosa. Halaqanim amilina lahu wal mustahfina biha. Mereka masih melakukan maksiat, mereka masih melakukan dosa, tetapi sembunyi-sembunyi dari manusia. Tetapi dia tidak merasa bahwa dia tidak akan bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau ada di hadapan manusia dia baik, di belakang manusia dia pelaku dosa. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah tutuplah aibku, ya Allah tutuplah aibku. Wa inna ma talabu zalika khasyata sukutihim sukuti martabatihim indal khalqi idza tala'alau ala halihim. Mereka meminta begitu karena ketakutan jatuh martabat dilihat orang. Jika diketahui oleh orang lain kalau manusia telah tahu aibnya, maka yang tadinya menghargai akan tidak menghargai, yang tadinya menghormati tidak akan dihormati lagi kalau cacatnya terlihat oleh manusia. Tetapi dia terus melakukan dosa. Kalau tidak ada orang, dia berdosa. Kalau dia lagi sendiri, dia berbuat dosa kepada Allah. Tetapi dia terus berdoa, Allahumma astur auratina ya Allah, tutuplah aib ke aku ya Allah, tutuplah aib aku ya Allah. Nah,
Ini adalah awamul mukminin, al-awam atau amah. Kebanyakan orang seperti itu. Allahumma sur auratina wa amin ru'atina. Ya Allah, tutupilah aib kami dan peliharalah diri kami dari apa yang kami takuti. Kan doa dari Rasulullah seperti itu. Jadi dipahami doa tersebut dengan dua pemahaman. Ada yang umum itu dia begitu memahaminya. Karena dia masih melakukan dosa, tetapi mereka berdosanya sembunyi-sembunyi dari manusia, maka mereka minta ditutupi oleh Allah aibnya. Takut dia itu jatuh martabat di hadapan manusia. Wa ulahum alladina ya'tamiduna ala ghairillah. Mereka adalah orang-orang yang berpegang, yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ahlu syirkil khafi alladhi yukhriju sahibahu min haqaiqil iman. Mereka itu ahli musyrik khafi, orang-orang yang mengeluarkan dirinya dari hakikatnya iman. Jadi sohibahu yang melakukan musik kopi tersebut dikeluarkan dari hakikatnya iman. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Yastahfuna minan nas wa la yastahfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi tidak bisa bersembunyi dari Allah. Dan Allah itu adalah beserta mereka. Nah, mereka tidak tahu bahwa Allah itu Ar-Raqib. Allah itu yang maha mengintip selamanya. Raqib, selamanya Allah itu memantau kita. Kita selamanya dipantau oleh Allah. Kita selamanya dilihat oleh Allah. Baik kita lagi banyak dengan orang, baik kita lagi sendiri. Nah, orang awam ini, orang umum ini, dia merasa aman kalau melakukan dosa dikala sendiri. Tidak ada orang lain. Karena yang dia takutkan adalah jika ia melakukan dosa diketahui oleh manusia, maka jatuhlah derajat martabatnya. Tidak takut dia dengan Allah. Kalau dengan Allah tidak takut. Kalau dengan manusia takut. Makanya dia minta sama Allah. Allahumma stur auratina. Ya Allah, tutuplah aib kami. Ya Allah, tutuplah aib kami agar tidak diketahui oleh manusia. Nah itu. Satu itu. Nah, oleh karena itu Imam Sahal Al-Tustari rahimahullah. Imam Sahal di saat waktu kecilnya ia diajari oleh seorang gurunya bagaimana agar selalu merasa dipandang oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mengamalkan ini, Imam Sahal Syekh Sahal Al-Tustari, beliau merasakan benar-benar lagi sholat terasa seperti dilihat oleh Allah, seperti disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih amalan oleh gurunya ngasih amalan, Allahuma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Allah beserta kami, Allah beserta aku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang aku. Allahu syahidun alayya, dan Allah menyaksikanku. Ini oleh Syekh Sahal At-Tustari rahimahullah diamalkan. Tapi ini amalan bukan diucapkan, tetapi amalan di dalam hati. Jadi di dalam hati diamalkan sehari 11 kali. Atau mau bekerja, silakan. Begitu berangkat kerja, Allahumma'i, Allahu nadirun ilayya, Allahu syahidun alayya, Allahumma'i, Allahu nadirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Atau mau tidur, silakan baca.
Nah, itu akan menjadi wasilah sababiah kita selalu merasakan dilihat oleh Allah, dan kita akan selalu merasakan bersama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita lagi sendiri, tidak ada orang. Walaupun kita lagi sendiri, tidak ada orang. Zaman sekarang kan mudah melakukan dosa. Tidak ada orang yang tahu. Tidak melalui ke bank atau berhubungan dengan bank emok atau dengan rentenir yang suka datang ke rumah. Sekarang mudah bisa sembunyi dari orang. Pinjam online, pinjol. Betul nggak Bapak-bapak? Pak Sugeng? Betul, Pak. Nah, pinjaman online yang haram itu riba yang benar-benar riba. Kalau kita tidak mau punya perasaan keimanan yang sangat kuat, kita tidak merasakan Allah bersama kita, tidak bisa merasakan Allah selalu melihat kita, Allah selalu menyaksikan kita, itu di HP tidak ada orang tahu. Betul tidak? Pinjam aja kan, KTP red katanya kan, kirim ACC. Dah, karena nggak bisa bayar, takut orang lain tahu. Waduh, malunya saya ini kalau orang lain tahu. Dia berdoa tuh sama Allah, Allahumma astur auratina aurati, Allahumma astur auratina, ya Allah, tutuplah aibku ya Allah, tutuplah aibku. Begitu. Nah, itu awam al-amah, maksudnya keumuman orang seperti itu. Kenapa orang-orang awam itu dia selalu bermaksiat, sembunyi-sembunyi dari manusia dan tidak bersembunyi dari Allah? Dan dia takut dengan manusia, tetapi dia tidak merasa takut dengan Allah. Karena mereka itu tidak merasakan Allah itu besertanya. Karena mereka tidak merasakan Allah selalu melihatnya. Karena dia tidak merasa merasakan Allah selalu menyaksikannya. Kalau kalimat tadi Allahu ma'i, Allahu nadirun ilayya, Allahu syahidun alayya, kalau kalimat itu kita amalkan dan kita rasakan serta melekat di dalam hati kita, walaupun kita sedang sendiri di dalam gua pun, di dalam lubang pun kita sendiri, di dalam sumur pun kita sendiri, kita tidak akan pernah berani untuk melakukan maksiat. Karena walaupun tersembunyi dari manusia, tetapi Allah melihat kita, Allah selalu bersama kita. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah LFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, annahu qala, yu'maru yaumal qiyamati bin nasi minan nasi ilal jannah hatta idza danau minha wa naduru ilaiha wastansaku riha. Al-hadis. Rasulullah SAW bersabda menceritakan satu kisah. Pada hari kiamat, ada sekelompok manusia yang disuruh dibawa ke surga. Begitu mereka dekat dengan surga, iza danau minha. Begitu mereka sudah dekat dengan surga, surga sudah terlihat, harum-haruman, wangi-wangian di dalam surga sudah dia menciumnya. Bidadari yang indah, pelayan yang begitu banyak dan elok, sudah dia melihatnya. Kasur-kasur yang indah sudah terlihat dari luar surga. Semua kenikmatan sudah terlihat olehnya. Semua nikmat-nikmat sudah tercium olehnya. Betapa bidadari-bidadari melayani melayani laki-laki yang ada di surga. Bapak-bapak, ibu sekalian, sudah senang sekali orang tersebut. Senang sekali. Tetapi belum lama lalu terdengarlah pengumuman. Wahai malaikatku, bawalah kembali orang-orang ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintah malaikat, wahai malaikatku, bawalah kembali orang-orang ini ke padang mahsyar dan masukkan nanti ke surga. Bukan di sini tempat mereka.
fayarji'una bihasratin wa nadamah, maka mereka kembali lagi dan sambil bersedih, sambil dia merasakan sedih sekali, mereka kembali lagi tidak jadi masuk di surga. Itu seperti kita dihidangkan makanan sudah menjejer, makanan berupa-rupa enak, lalu kita disuruh masuk. Kita duduk di kursi, kirain mau disuruh makan. Udah lama, maaf, Bapak di luar saja ya. Tunggu, Bapak bukan di sini, ini bukan untuk Bapak. Wah, Masya Allah, luar biasa. Seperti itu, ada kelompok yang begitu, yang dia di depan surga, tetapi dia tidak bisa masuk surga. Karena tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kembali lagi. Lalu mereka berkata, Ya Rabbana, lau adkhalna naro, lau adkhaltana naro qabla an taraitana ma araitana min sawabika ma a'dadta fiha li auliyaika kana ahwanu alaina. Ya Allah, ya Rabbana, wahai Tuhanku, Engkau kenapa enggak langsung saja aku masukkan ke neraka, ya Allah? Kenapa aku harus diperlihatkan dulu kenikmatan surga yang begitu indah dan nikmat? Jikalau engkau masukkan saja aku ke neraka, itu akan lebih baik daripada aku harus melihat dulu nikmat surga. Lebih ringan buat kami daripada diperlihatkan dulu nikmat surga, masuknya enggak. Kenapa harus begitu ya Rob? Kenapa harus diperlihatkan dulu kenikmatan surga, tetapi aku tidak dimasukkan ke surga? Allah berfirman, Zalika ma aradtu bikum. Ya, itu memang aku berkehendak seperti itu. Aku memang sengaja berkehendak seperti itu untuk kalian. Karena kalian dulu di dunia, jika di tempat sunyi, kalian berdosa, melakukan dosa. Bila bertemu manusia, bila bersama orang lain manusia, kalian seperti orang yang baik. Kalian seperti orang yang soleh. Kalian seperti ahli ibadah. Kalian seperti penyembahku yang setia. Kalian tunduk seperti orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Tetapi jika kalian sendiri, kalian berani berdosa. Kalian ingin ditilai oleh manusia. Kalian hanya takut dicela, takut dihina, takut jatuh martabat di pandangan manusia. Tetapi aku, kata Allah, tidak pernah engkau hiraukan waktu di dunia. Padahal engkau hidup, engkau semuanya aku yang ngatur, engkau semuanya aku yang berikan. Tetapi kenapa dulu di dunia engkau malah memilih takut jatuh di pandangan manusia, tidak merasa bersalah dan takut di pandangan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian hanya mengagungkan manusia, tidak mengagungkan aku, kata Allah. Kalian hanya meninggalkan maksiat itu karena manusia, bukan karena aku, kata Allah. Buktinya kalian kalau lagi sendiri kalian maksiat, gak malu dengan aku. Kalau ada orang baru kalian tidak maksiat, berarti engkau malunya dengan manusia. Maka sekarang kalian rasakan pedihnya siksaanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kau amalkan, semua ibadah yang kau gunakan tidak berguna saat ini, karena engkau telah ria dalam beramal. Bapak-bapak ibu sekalian, itulah jadi kenapa alasannya di dalam judul tadi, orang yang awam berdoa, Allahumma stur auratina, ya Allah tutuplah aib kami. Karena dia merasa bahwa jika aibnya ketahuan sama orang, maka jatuh martabatnya. Karena dia tidak ada pikiran, tidak ada takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat buruk dan kita jangan begitu.
Yang selanjutnya wal khosatu, dan yang selanjutnya adalah al khosoh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan gagal paham. Jangan mentang-mentang dikatakan al-amah. Orang, kebanyakan orang begini nih, awam. Jangan, kita kan harus ngambil yang banyak. Bukan ngambil yang banyak. Ngambil yang benar, bukan yang banyak. Itu kebanyakan orang salah maksudnya. Begitu. Wal khosatu, dan orang yang khusus. Yatlubuna minallahi asitro anha bi ayyu ghayyibaha an nadrihim wala yabtiroha bi kulubihim. Nah, yang selanjutnya adalah orang-orang yang khusus. Kalau orang-orang yang khusus minta kepada Allah, sama doanya yang tadi, kalimahnya sama. Allahumma stur auratina, ya Allah, tutuplah auratina, tutuplah auratku. Nah, tetapi kalau yang orang yang khusus ini, dia meminta ditutup auratnya itu, tutup aibnya, bukan ditutup aibnya di hadapan manusia, tetapi yang ia pinta, dia memohon kepada Allah agar Allah tutup maksiat kepada dirinya, sehingga dia tidak diperlihatkan dengan maksiat dan tidak terlintas di dalam hatinya ingin maksiat. Allahumma stur auratina, ya Allah, tutuplah maksiat dari diriku. Jangan engkau lintaskan di dalam hatiku ingin melakukan maksiat. Gitu. Jadi kembali lagi, kalau orang awam tadi, dia Allahumma stur auratina, minta ditutup maksiat aibnya di hadapan manusia, karena dia takut jatuh derajatnya di hadapan manusia. Karena apa? Karena dia menganggap manusia bisa mendatangkan madarat, bisa mendatangkan manfaat. Kalau saya ketahuan buruknya, maka manfaat akan hilang dari manusia-manusia. Yang tadinya baik ke saya, jadi tidak akan baik kalau ketahuan saya buruknya. Dia masih berkeyakinan masih manusia memberi manfaat dan memberi madarat. Kalau orang yang khusus ini, dia berdoa, Allahumma stur auratina, ya Allah, tutuplah maksiat. Jangan ada di hati terlintas ingin melakukan maksiat. Jangankan melakukan maksiat, melintas di dalam hati ingin maksiat pun, ya Allah, jangan sampai, ya Allah, jangan sampai di hatiku ini ada ingin maksiat. Nah, ini orang-orang khusus. Kenapa mereka mengatakan begitu? Khosyata sukuti min nadlillahi ta'ala. Karena ditakutkan orang-orang khusus, ia menakutkan jangan sampai martabatnya jatuh di sisi Allah. Dulunya dia itu dicintai Allah, tetapi setelah dia melakukan maksiat, dia jadi tidak dicintai Allah. Itu yang ditakutkan oleh orang khusus. Walaya tapi itu na ilal halaki madhan wala damman. Dia orang-orang khusus tidak melirik pujian dan tidak melirik celaan dari makhluk. Mau dicela pun, mau dihina pun oleh makhluk, tidak masalah untuk dia. Yang penting Allah ridho. Mau dipuji pun tidak akan menjadi jatuh dia tertipu dengan pujian. Karena dia tidak pernah ingin dipuji oleh manusia. Tidak pernah dia takut dengan hinaan manusia. Yang ia takutkan hanyalah Allah tidak meridhoinya, Allah murka terhadap dirinya. Oleh karena itu, orang yang khusus ini, dia meminta doanya sama, Allahumma stur auratina, ya Allah, tutuplah hatiku agar dalam hatiku tidak terlintas ingin maksiat. Ini luar biasa. Nah, mereka tidak mengharapkan manfaat dan madarat dari makhluk. Gitu. Mereka tidak takut makhluk mau menghargainya, mau menghinanya, biarin bodo amat. Begitu. Yang penting dia menjalankan kehidupan dengan benar, dia hablu minallah, hablu minannas, baik, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia baik, tetapi hubungan dengan manusia itu baik tersebut bukan berarti hatinya mempunyai keyakinan bahwa manusia ini memberikan manfaat atau mendatangkan madarat.
Tetap keyakinannya dia la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan solusi kecuali Allah. Hatinya bertegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih percaya makhluk bisa memberi manfaat, selama kita masih percaya dan makhluk bisa mendatangkan madarat, akan sulit jadi orang yang khusus, tidak akan selamat dari ria. Selamanya kita ibadah akan ria. Jadi cara mengobati ria itu tidak cukup dengan tahu bahwa ria itu dosa besar. Tidak cukup dengan tahu bahwa akibatnya ria itu siksaannya dahsyat, menggugurkan pahala. Tetapi cara mengobati ria itu mesti memperkuat keimanan. Bila iman kita kuat, hanya Allah yang bisa memberi manfaat. Otomatis hilang ria. Otomatis tidak akan kita beramal ingin dipuji oleh orang lain. Semalam sudah dicontohkan. Kita sholat di depan hewan. Misalkan, hewan kan tidak bisa menilai, tidak bisa memuji. Misalkan kita sholat di depan kambing. Misal, pasti kita tidak akan peduli sholat kita itu akan tidak dibikin-bikin. Sholat aja biasa, tidak dibikin-bikin. Tetapi jika kita sholat di depan manusia, kita sholat dijaga-jaga agar terlihatnya agak bagus atau bagaimana. Kenapa kita begitu? Karena kita beranggapan bahwa manusia bisa memberikan manfaat, yaitu pujian, misalkan begitu. Nah, manusia bisa memberikan manfaat, kedudukan dan lain-lain. Jadi perkuatlah iman kita agar apa? Agar kita ibadah tidak termasuk orang-orang yang ria. Di dalam satu keterangan mengatakan, man balago ila haqiqatil Islam lam yakdir ayat luka anil amal. Orang yang sampai dengan hakikatnya seorang muslim, dia tidak akan mampu dia untuk meninggalkan amal. Orang muslim yang sejati, kalau sudah waktunya sholat masuk, dia tidak akan tenang hatinya kalau belum sholat. Itu menandakan seorang muslim. Waman balago ila haqiqatil iman lam yakdir ayat tapita illa man siwah. Nah, orang yang sampai dengan hakikatnya iman, dia tidak akan mampu melirik ke selain Allah Subhanahu wa taala. Melakukan apapun dia pasti karena Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang ia cari, hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah sampai ke hakikatnya iman, kita benar-benar melakukan apapun karena perintah Allah, karena menjunjung tinggi perintah Allah, karena ingin ridha Allah, karena ingin kasih sayang Allah, karena mengharapkan ampunan Allah. Itulah ibadah yang harus kita lakukan dan niat yang harus kita lakukan. Jadi kesimpulan Bapak-bapak, Ibu-ibu, dari dua yang mengartikan doa Rasulullah tadi, yang yang umum, dan yang khas, kita ambil yang khas, tinggalkan yang umum. Misalkan dulu kita suka begitu, tidak apa-apa, itu dulu. Sekarang pindah, jangan begitu. Jangan Allahumma sur auratina, ya Allah tutuplah aib-aibku. Jangan kita meminta ditutup aib oleh Allah karena kita takut hinaan manusia kalau aib kita diketahui oleh manusia. Tetapi mintalah sama Allah ditutup hati kita agar hati kita tidak terlintas di dalam hati ingin melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua diberikan istiqomah dan RFM semakin jaya di udara. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.